Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Ya. Kami dari kelompok 8 mata kuliah Tarikh Tashrih akan mempresentasikan makalah kami, yaitu tentang positivisasi hukum Islam di Indonesia. Nah, langsung saja. Yang pertama itu ada pendahuluan. Islam sebagai agama mayoritas penduduk Indonesia di dalamnya mengandung hukum yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dalam kehidupan bermasyarakat. Karenanya, dalam pembangunan hukum nasional, hukum Islam merupakan unsur yang perlu diperhatikan. Menurut Zarqawi Suyuti yang dikutip Said Agil Husain Al-Munawar dalam bukunya Hukum Islam dan Pluralitas Sosial, beliau menyatakan bahwa kalau mengacu kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka agama dapat dijadikan sebagai solusi dalam pembangunan hukum nasional. Karena itu, hukum Islam sebagai salah satu sistem ajaran Islam yang dianut oleh sebahagian besar rakyat Indonesia berpeluang untuk memberikan kontribusinya kepada pembangunan hukum nasional. Sejarah perkembangan dan keberadaan Indonesia, baik sebagai komunitas maupun sebagai negara, hukum sebagai tatanan yang tumbuh dan berbagai proses historis bangsa Indonesia setelah mewarisi berbagai proses pertumbuhan, mulai dari awal kedatangan Islam sampai saat ini, hukum Islam menjadi faktor penting dalam menentukan setiap pertimbangan politik untuk mengambil kebijaksanaan penyelenggaraan negara. Mempelajari sejarah hukum Hindia Belanda mengenai kedudukan hukum Islam dapat dibagi ke dalam dua periode. Dapat dibagi menjadi dua periode, yaitu yang pertama ada periode penerimaan hukum Islam sepenuhnya, dan yang kedua ada periode penerimaan hukum Islam oleh hukum adat. Periode penerimaan hukum Islam adalah suatu periode di mana hukum Islam diberlakukan sepenuhnya bagi umat Islam. Sejak adanya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, pemerintah kolonial memberlakukan hukum Islam bagi umat Islam, khususnya hukum perkawinan, hukum kewarisan, yang kemudian disebut dengan hukum kekeluargaan. Kemudian ada periode penerimaan hukum Islam oleh hukum adat. Nah, dipahami bahwa hukum Islam baru berlaku bila dikehendaki atau diterima oleh hukum adat. Yang diundangkan dalam STLB 1929-212 disebutkan bahwa hukum Islam dicabut dari tata hukum Hindia Belanda. Disebutkan bahwa hukum Islam dicabut dari tata hukum Hindia Belanda. Nah, pasal 134 ayat 2 IS tahun 1429 yang berbunyi, dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama orang Islam akan diselesaikan oleh hakim
agama Islam apabila hukum adat mereka menghendakinya, dan sejauh itu tidak ditentukan lain dengan suatu ordonansi. Nah, kita lanjut ke poin berikutnya, yaitu positivisasi hukum Islam dalam pembinaan hukum nasional di Indonesia. Indonesia, seperti negara berkembang lainnya, selalu berusaha menjalankan pembangunan hukum nasional yang dalam praktek syarat dengan nuansa dan pengaruh politik penguasa. Perubahan politik memasuki era reformasi akan mengalami perubahan yang cukup mendasar. Memasuki era reformasi, arah dan kebijakan hukum nasional yang juga sekaligus merupakan politik hukum nasional harus berlandaskan pada garis-garis besar haluan negara atau GBHN tahun 1999 yang merupakan produk dari era reformasi. Dalam arah kebijakan GBHN disebutkan antara lain menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat, serta memperbarui perundang-undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif, termasuk ketidakadilan gender dan ketidaksesuaiannya dengan tuntutan reformasi melalui program legislasi. Dari ungkapan tersebut dapat kita pahami bahwa pembangunan hukum nasional secara garis besar itu bersumber pada hukum adat, hukum agama, dan hukum dari luar, khususnya dari dunia barat. Menurut GBHN 1999, untuk membuat sebuah undang-undang ada 3 bahan baku yang kita gunakan. Salah satunya adalah hukum Islam. Ketika kita berbicara mengenai positivisasi hukum Islam, maka sasaran utamanya adalah menjadikan hukum Islam sebagai sumber pembuatan undang-undang. Mencakup juga pengertian lain yang lebih luas termasuk putusan hakim, kebiasaan, dan doktrin. Aspirasi tentang implementasi hukum Islam dalam konteks hukum nasional sangat terkait dengan pandangan atau orientasi seseorang atau suatu kelompok tentang posisi Islam dalam konteks kehidupan bernegara. Orientasi Islam ini dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok. Yaitu yang pertama adalah orientasi yang berupaya memperjuangkan implementasi ajaran secara komprehensif yang baik di bidang akidah, syariah maupun etika moral. Kemudian yang kedua adalah orientasi yang hanya berupaya memperjuangkan implementasi akidah dan etika moral Islam. Kemudian yang ketiga ada orientasi yang berupaya memperjuangkan sedapat mungkin implementasi syariah di samping akidah dan etika moral, atau minimal prinsip-prinsipnya yang terintegrasi ke dalam sistem nasional. Orientasi pertama menjadikan Islam sebagai ideologis. Kedua menjadikan Islam sebagai sumber etika moral. Dan ketiga menjadikan Islam sebagai subideologi. Orientasi pertama ini didukung oleh mereka yang masih tetap concerned terhadap orientasi Islam sebagai ideologi yang manifestasinya terbentuk pelaksanaan syariah Islam secara formal sebagai hukum positif.
Orientasi ini mendukung pendekatan struktural dalam sosialisasi dan institusionalisasi ajaran Islam. Orientasi ini sebenarnya sudah dimiliki oleh para tokoh Islam menjelang dan pada masa-masa awal kemerdekaan Indonesia. Kemudian, sejalan dengan era globalisasi, orientasi ini banyak dipengaruhi ide-ide Ikhwanul Muslimin yang berdiri di Mesir tahun 1928 dan kini sudah berkembang di sejumlah negara Timur Tengah. Orientasi kedua didukung oleh mereka yang memiliki orientasi kebangsaan, lebih besar daripada orientasi keislaman. Orientasi ini hanya mendukung pelaksanaan etika moral dan menolak pelaksanaan syariah dalam konteks kehidupan bernegara. Orientasi ini mendukung pendekatan kultural dan menolak pendekatan struktural dalam hal sosialisasi dan institusionalisasi ajaran Islam. Menurut orientasi ini, munculnya partai-partai Islam di era reformasi seharusnya bukan untuk memperjuangkan ideologi atau sistem Islam, melainkan hanya sebagai political force yang tidak ideologis. Di dunia Islam, orientasi semacam ini hanya terjadi di Turki yang telah menerapkan sekularisme sejak tahun 1924. Kemudian orientasi ketiga lebih realistis dan moderat. Dan meskipun ia berusaha sedapat mungkin melaksanakan syariah atau prinsip-prinsipnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, ia masih tetap mengakui Pancasila sebagai ideologi negara. Orientasi ini mendukung pendekatan kultural dan sekaligus struktural dengan cara yang konstitusional dan demokratis. Di samping itu, ia juga mengupayakan implementasi sistem alternatif yang Islami, meskipun tidak bersifat struktural seperti perbankan Islam, asuransi Islam, dan sebagainya. Dalam sejarah politik Indonesia, kompromi semacam ini pernah dilakukan pada masa persiapan kemerdekaan dalam bentuk Piagam Jakarta dan pencoretan 7 kata dalam sila pertama. Meskipun kualitas kompromi antara keduanya tidak sama, kemudian pada masa demokrasi parlementer, yakni ketika konstituan mengalami kemacetan dalam pembahasan dasar negara, fraksi-fraksi di lembaga tinggi ini sebenarnya akan berusaha melakukan kompromi, tetapi didahului oleh Dekret Presiden Republik Indonesia yaitu pada tanggal 5 Juli 1959. Untuk mendukung orientasi ini diperlukan pula reinterpretasi ajaran Islam yang lebih mengakomodasi kemajemukan. Interpretasi dimaksud tidak hanya berbentuk interpretasi formalistis, tetapi harus disertai juga dengan interpretasi filosofis dan sosiologis. Terdapat 3 bentuk dalam memfungsikan hukum Islam dalam pembinaan hukum nasional. Pertama, menjadikan hukum Islam sebagai hukum positif yang hanya berlaku bagi warga negara yang beragama Islam. Kedua, memfungsikan hukum Islam dengan cara mengekspresikan materi hukum Islam atau prinsip-prinsip dan moralitas untuk diintegrasikan ke dalam hukum nasional yang akan berlaku
bagi semua warga negara. Prinsip-prinsip yang dimaksud adalah yang pertama tujuan hukum Islam, yakni untuk mewujudkan kemaslahatan, keadilan, dan kasih sayang mencakup 5 aspek yang disebut, yang meliputi agama, akal, jiwa, kehormatan, dan harta benda. Kemudian hakikat yang terdapat dalam suatu aturan tertentu dalam hukum Islam. Ketiga, memfungsikan hukum Islam dalam proses pengambilan kebijakan publik. Ya. Menempatkan fikih atau hukum Islam dalam jajaran sumber ilmu hukum secara umum, maka dalam tataran operasional atau hukum material, fikih atau hukum Islam dapat dijadikan sumber melalui beberapa jalur atau alur. Antara lain, yang pertama, peraturan perundang-undangan, yaitu mencakup undang-undang dasar, undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, perpu, peraturan pemerintah, bahkan juga peraturan yang dikeluarkan lembaga eksekutif, namun mempunyai kekuatan legislasi. Di sini fikih dapat berperan baik sebagai hukum material ataupun fikih dalam konteks moralitas hukum. Kemudian yang kedua, sumber kebijakan pelaksanaan pemerintahan yang tidak selalu secara langsung dalam pengertian legislasi sebagaimana peraturan pemerintah, namun dalam konteks kedisiplinan secara administratif, meskipun pada akhirnya berkaitan dengan nilai-nilai legislasi pula. Dalam hal ini adalah kompilasi hukum Islam yang pada dasarnya hanya instruksi presiden. Kemudian terakhir, jurisprudensi. Dalam proses pembuatan perundang-undangan, hukum Islam atau fikih dapat diposisikan sebagai doktrin atau pendapat ahli hukum, dan sekaligus bukunya dapat diposisikan oleh Bock dalam proses jurisprudensi lebih jelas lagi. Nah, kemudian yang selanjutnya bagian C akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Haidar Al-Fairuz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Haidar Al-Fairuz. Di sini saya akan menyampaikan ilmu sedikit, yaitu tentang legislasi hukum Islam dalam pembinaan hukum nasional di Indonesia. Jadi di beberapa negara telah diupayakan legislasi hukum Islam, memasukkan hukum Islam ke dalam peraturan perundang-undangan. Tak terkecuali di Indonesia, implementasi syariat atau hukum Islam melalui kekuasaan negara melibatkan perdebatan yang sangat panjang dan pahit di dalam Indonesia modern. Tentu perdebatan yang panjang dan pahit dalam Indonesia mempunyai sejarah, yang dimana perjuangan kaum muslimin untuk memberi tempat pada posisi yang layak bagi syariat dalam rezim non-Islam atau bahkan anti-Islam. Masa-masa kemerdekaan, elit-elit Islam berjuang sekuat tenaga untuk memasukkan satu frase dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang mewajibkan penduduk beragama Islam untuk senantiasa menjalankan kewajiban agama mereka. Hal inilah yang dikenal dengan Piagam Jakarta, yang diyakini dapat memberi dasar konstitusional bagi penerapan syariat atau hukum Islam di Indonesia. Usaha tersebut berhasil karena resistensi yang kuat dari kalangan non-muslim dan nasionalis sekuler, yang mayoritas adalah kaum muslimin juga.
Sejarah di pasca Soekarno, tepatnya di awal masa Orde Baru, tentu perdebatan berlanjut ketika partai-partai Islam meminta pemerintah untuk menghidupkan kembali Piagam Jakarta sebagai bagian integral dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Usaha ini kembali menemui jalan buntu karena militer tidak mengizinkan isu tersebut yang didiskusikan pada sidang-sidang MPR RI tahun 1966 sampai 1967. Meskipun Piagam Jakarta yang akan memberi status konstitusional pada syariat tidak diakomodasi oleh pemerintah Soeharto sebagai bagian dari Undang-Undang Dasar 1945. Beberapa aspek yang berkenaan dengan syariat telah dilegislasikan dalam sistem hukum nasional. Paling sedikit ada 5 aturan hukum yang secara kuat dipengaruhi oleh syariat. Telah dilegislasikan dalam hukum positif di masa Soeharto, yaitu Undang-Undang Perkawinan, Peraturan Wakaf, Peradilan Agama, hukum yang membolehkan beroperasinya perbankan Islam, dan kompilasi hukum Islam yang terkait dengan kodifikasi hukum keluarga dalam Islam, termasuk aturan waris. Di masa pemerintahan Presiden Habibie, yaitu tahun 1998 sampai tahun 1999, ada tambahan 2 undang-undang yang mencakup penyelenggaraan haji dan pengelolaan zakat. Hukum Islam sebagai hukum positif diberlakukan Orde Baru pertama kali tercantum dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 1. Bunyi pasal tersebut ialah: perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Kemudian pada pasal 63 ayat 1 ditegaskan bahwa pengadilan agama seperti termaktub dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 adalah dikhususkan bagi orang-orang beragama Islam. Apabila sebatas ini, sesungguhnya bukan suatu kemajuan sejak zaman VOC, hukum perkawinan dan kewarisan Islam telah menjadi hukum positif dan digunakan sebagai hukum material dalam menetapkan putusan di pengadilan untuk orang-orang pribumi. Pada zaman Orde Lama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 yang dituduh komunis juga menyandarkan kesahan hukum agraria pada hukum agama pasal 5 UU Nomor 5 Tahun 1960 adalah suatu kemajuan eksistensi bagi hukum Islam dalam kerangka Ius Constitutum dengan ditetapkannya Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Inpres Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam. Dengan keduanya peraturan perundangan tersebut, hukum Islam bukan saja diakui keberadaannya, akan tetapi secara definitif ia telah menjadi sebagian hukum nasional dan pilar peradilan negara, baik secara material maupun formil. Hanya saja, sebagai hukum material masih belum sepenuhnya mendapatkan political will dari pengurus negara, masih di persimpangan jalan. Dan wilayah hukumnya masih sebatas hukum kewarisan, perkawinan, perwakafan, wasiat, hibah, dan sodaqoh. Tidak seberapa dengan kapabilitas hukum Islam yang sesungguhnya. Dengan demikian, politik hukum Orde Baru terhadap hukum Islam secara praktis empiris tidak saja mengukuhkan sejarah perkembangan hukum Islam sebagai hukum positif ke dalam model pelembagaan yuridis, akan tetapi Orba telah menempatkannya pada posisi yang layak. Hanya saja, sekali lagi masih dalam batas-batas tertentu sesuai dengan kemungkinan legislasi dari politik hukum Orde Baru. Ketika wajah perpolitikan semakin berpihak kepada Islam, di penghujung Orde Baru, peluang bagi legislasi hukum Islam semakin besar. Hanya saja, sayangnya pada
era pasca Orde Baru yang diwarnai dengan lahirnya banyak partai Islam atau partai berbasis Islam dan beberapa diantaranya memperoleh kursi di DPR, diikuti terwujudnya legislasi hukum Islam yang signifikan. Atau fakta ini justru menunjukkan bahwa legislasi hukum Islam tidak merupakan prioritas program mereka. Aspek-aspek hukum Islam dalam perundang-undangan di Indonesia diantaranya ialah yang pertama, ada Dekret Presiden Republik Indonesia 5 Juli tahun 1949, sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Yang kedua, peraturan pemerintah tentang perwakafan tanah milik adalah peraturan pelaksanaan dari pasal 49 ayat 3. Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaan yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Asas-asas dan norma-norma hukum Islam ditransformasikan dan diintegrasikan ke dalam hukum nasional melalui peraturan perundangan dan produk-produk pengadilan. Asas-asas dan norma-norma hukum Islam ditransformasikan dan diintegrasikan ke dalam sebagian peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk seluruh masyarakat dan berlaku secara khusus di kalangan orang-orang beragama Islam. Ia juga diterapkan dalam bentuk produk-produk pengadilan, baik dalam lingkungan peradilan umum maupun pengadilan dalam lingkungan peradilan agama. Materi selanjutnya yaitu tentang peluang dan tantangan legislasi hukum Islam di Indonesia. Ada beberapa faktor pendukung bagi legislasi hukum Islam di Indonesia, yaitu A. Mayoritas rakyat Indonesia beragama Islam, sehingga memperjuangkan hukum Islam dalam hukum nasional kemungkinan juga mendapat dukungan mayoritas rakyat. B. Pada tataran yuridis konstitusional, berdasarkan sila pertama Pancasila dan pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945, hukum Islam adalah bagian dari hukum nasional dan harus ditampung dalam pembinaan hukum nasional. C. Kesadaran beragama memiliki pengaruh terhadap kesadaran hukum, sehingga seharusnya hukum Islam menjadi kesadaran mayoritas rakyat karena hukum mengemban fungsi ekspresif dan fungsi instrumental. D. Sistem politik Indonesia memberikan peluang bagi tumbuh dan berkembangnya aspirasi politik Islam, termasuk aspirasi untuk melegislasikan hukum Islam. E. Hukum Islam sendiri memiliki elastisitas dalam batas-batas tertentu disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan umat Islam Indonesia. Sebaliknya, ada beberapa tantangan legislasi hukum Islam, yaitu 1. Perbedaan pendapat di kalangan Muslim sendiri. Ada yang mendukung gagasan legislasi hukum Islam dan ada juga yang menolaknya. Yang kedua, perbedaan pendapat di kalangan Muslim sendiri mengenai suatu masalah fikih yang memang memungkinkan adanya perbedaan pendapat ketika akan diundang-undangkan. Ketiga, adanya resistensi dari kalangan non-Muslim yang menganggap legislasi hukum Islam di negara nasional akan menempatkan mereka seolah-olah sebagai warga negara kelas 2. Dan ini juga dipicu oleh sikap dan pernyataan sebagian gerakan Islam sendiri yang justru kontraproduktif bagi perjuangan hukum Islam. Yang keempat, selama pandangan hidup, nilai-nilai budaya dan apa yang ingin dipertahankan dan dicapai melalui legislasi beragam karena heterogenitas bangsa, selama itu pula legislasi hukum Islam lebih-lebih yang unikatif akan sulit dilakukan. Yang terakhir, produk legislasi adalah produk politik, sehingga untuk berhasil memperjuangkan legislasi hukum Islam harus mendapat dukungan suara mayoritas di lembaga pembentuk hukum. Dan fakta politik menunjukkan bahwa aspirasi politik Islam bukan mayoritas di Indonesia, sebagaimana tampak dari hasil pemilihan umum yang pernah diselenggarakan. Partai politik Islam tidak pernah memperoleh suara mayoritas sepanjang sejarah pemilihan umum di Indonesia. Wallahu a'lam bishawab. Sekian dari saya.
Dari pemaparan yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata ataupun salah dalam penyampaiannya kurang masuk di pikiran. Sekali lagi dari saya mohon maaf. Sekian dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.